dilakukan, yaitu latihan fungsional, itu kita lakukan mirip dengan saat anak dalam proses tumbuh kembang. Jadi seorang anak itu sampai bisa berjalan, itu harus bisa bed mobility dulu, yaitu miring kanan, miring kiri, bahkan kalau perlu tengkurap, ya. Kemudian apa? Merayap, merangkak, ya. Terus kemudian bangun ke posisi duduk, ya. Kemudian duduk ke berdiri, berjalan. Tahapannya seperti itu. Sehingga pada pasien stroke ini juga kurang lebih mirip seperti itu. Ada yang mengatakan semua harus diajarkan. Bed mobility itu tadi, miring kiri, miring kanan, kemudian tengkurap, kontrol kepala, merayap, merangkak. Ada yang mengatakan itu semua perlu diajarkan, ya. Terutama kalau yang menganut prinsip Bubat lama, kemudian yang menganut prinsipnya apa, Johnston, Koita, ya, seperti itu. Sehingga kemudian latihan merayap, merangkak, tengkurap tadi dilakukan di matras. Tapi ada yang mengatakan itu tidak realistis. Kalau pada anak-anak, ya itu perlu dilakukan. Tapi kalau pada orang dewasa, untuk apa? Orang dewasa itu sudah melewati fase itu semua, ya. Dan dalam kenyataan sehari-hari, aktivitas tengkurap, merayap, merangkak, termasuk juga kneeling, ya, itu nggak dilakukan oleh orang dewasa. Ngapain itu harus dilakukan? Ada yang berpendapat seperti itu. Karena prinsipnya kita melatih pasien stroke itu adalah agar pasien bisa beraktivitas fungsional seperti orang normal, orang biasa yang sudah dewasa, ya. Tidak perlu merayap, merangkak, kneeling, ya. Sehingga itu tidak diperlukan. Sehingga nanti yang dilatihkan terutama adalah bed mobility, itu adalah miring kanan, miring kiri, tidak sampai tengkurap, tidak sampai merayap, tidak sampai merangkak. Tapi begitu miring kanan dan kiri, terus kemudian bagaimana bangun ke posisi duduk, ya. Kemudian latihan-latihan dalam posisi duduk, kemudian latihan duduk ke berdiri, dan seterusnya. Oke. Apalagi kalau ini di rumah sakit yang kemudian diburu-buru agar pasien ini segera pulang, ya, diburu-buru. Karena sekarang BPJS juga membatasi masa rawat inap, ya, tidak kemudian karena gratis kemudian ya sudah dirawat di rumah sakit sampai baik, biar sebulan juga nggak apa-apa, nggak boleh begitu, ya. Kelihatannya dibatasi mungkin hanya 1 minggu maksimal, ya. Kalaupun masih perlu perawatan, dia harus pulang dulu. Setelah itu kemudian masuk lagi, mendaftar dan masuk lagi. Nggak bisa seperti itu. Sehingga ini harus diburu-buru. Di luar negeri juga sama. Itu pasien itu sudah antri di rumah sakit untuk perawatan fase akut. Ini fase akut ini segera digeser ke fase subakut dan kemudian segera pulang. Kemudian masuk, kalau masih mau masuk, rehabilitasi rawat jalan. Seperti itu, hampir sama prosedurnya. Jadi diburu-buru untuk pulang. Sehingga tidak mungkin kita berlama-lama dengan latihan merayap, merangkak seperti itu. Jadi langsung bed mobility, kemudian bangun posisi duduk. Oke, nah apa yang kita lakukan dengan melatih bed mobility-nya? Latihan yang kemarin pada fase akut awal yang tadi sudah saya sampaikan, mulai breathing exercise dan sebagainya, tetap bisa diberikan. Tapi kemudian ditambah dengan
latihan-latihan yang lebih mengaktifkan pasien. Nah, bagaimana cara melatih miring pasien? Miring ini harus kita ajarkan baik ke sisi yang sehat maupun yang sakit ya. Karena prinsipnya adalah bagaimana pasien ini bisa seperti orang normal. Ada mau miring ke kanan bisa, miring ke kiri bisa, ya tergantung kebutuhan. Ya. Ini juga begitu. Dia miring ke sisi yang sakit, misalnya yang sakit itu yang kanan, itu pasti mudah karena dia akan menggerakkan sisi yang sehatnya. Sehingga yang kita ajarkan untuk miring ke sisi yang sakit itu adalah memotivasi pasien untuk dia bisa melakukannya sendiri. Harus bisa. Kenapa? Karena dia menggerakkan sisi yang sehat. Nah, kalau sampai tidak bisa berarti pasiennya yang malas atau mungkin pasiennya yang tidak tahu cara melakukan gerakan. Masa nggak tahu, Pak? Iya. Pasien stroke itu banyak yang kemudian mengalami apa yang disebut dengan apraksia. Apraksia itu dia tidak bisa menggabungkan berbagai komponen gerakan termasuk input-input sensorik menjadi suatu gerakan normal yang biasanya dilakukan dengan mudah. Nah, itu mengalami kesulitan. Contohnya misalnya sisi yang sehat disuruh berguling, miring ke sisi yang sakit gitu ya. Yang dilakukan ini narik di sini. Kalau dia narik di sini, kalau orang normal bisa saja, coba tarik Mas di sini terus kemudian berguling, bisa saja. Tapi pada orang stroke kadang-kadang yang terjadi adalah begitu dia narik begini, ini seperti sebatang kayu yang berada di sini, yang kenceng gini. Kalau ini sebatang kayu, ya ini akan menghalangi gerakan dia untuk miring. Jadi semakin dia narik kuat, semakin gerakan tidak terjadi. Dia tidak tahu gerakan yang benar. Begitu juga kalau kemudian dia mancat kakinya, ya orang normal itu biasanya mancat kakinya, coba tekan ke bed, terus kemudian dorong badannya, dia bisa berguling begini. Tapi pada pasien stroke, kadang-kadang begitu dia nekan seperti ini, coba tekan, maka kemudian yang aktif adalah otot-otot erector spine-nya, yang kemudian menarik ini untuk ke belakang, membuat tubuh ini seperti sebatang kayu yang kemudian sulit untuk digulingkan. Jadi yang terjadi nanti hiperekstensi. Begitu dia tekan seperti ini, kemudian yang terjadi hiperekstensi, enggak berguling. Ditambah dengan dia pegang di sini seperti sebatang kayu ini, semakin sulit. Ya, sehingga kemudian kita minta kalau berguling yang rileks saja Pak ya, santai saja. Bapak itu yang sebelah kiri itu normal, ya mestinya bisa diangkat, ya dan kemudian ini juga diangkat dan kemudian diayun untuk miring. Ya. Gampang Pak, hanya begitu aja. Ya. Gak usah Bapak itu panik, gak usah kemudian semua tenaganya dikerahkan. Ya. Yang terjadi malah tidak ada gerakan. Ya, rileks saja Pak, tangan Bapak, tubuh Bapak yang sebelah kiri itu normal semua. Ya, angkat tangannya, angkat kakinya, kemudian gulingkan. Nah, seperti itu aja. Kita motivasi, kita ajarkan seperti itu. Oke, jadi tidak ada masalah ya, miring ke sisi yang sakit. Kadang-kadang pasien takut, kadang-kadang pasien lupa gerakannya, salah gerakannya seperti tadi. Kecuali ya kalau pasiennya itu kognitifnya terganggu, nggak paham apa yang kita
omongkan. Ada Pak pasien stroke seperti itu? Ada. Dia mengalami afasia wernik, jadi tidak paham, atau mungkin dia mengalami gangguan memorinya, ya. Dia nggak paham. Maka kalau seperti itu nggak paham, ya kita contohkan, ya kita beri contoh. Coba Pak, ini dilihat tangannya nanti diangkat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kakinya juga diangkat seperti ini. Ya, kemudian didorongkan ke sini. Nah, seperti itu Pak. Kalau masih nggak paham, ya sudah, kita bantu. Membantunya dengan fasilitasi, ya. Coba Pak dorong tangan saya, kemudian bimbingkan tubuhnya, ya. Selama memungkinkan, gerakan itu dilakukan secara sadar oleh pasiennya. Selama memungkinkan, ya. Kalau kognitifnya baik, ya. Apalagi kalau gerakan pada sisi yang normal, itu harus benar-benar atas kesadaran pasien. Karena kita mau melatih pasien stroke, tujuannya itu adalah kembali ke gerakan yang normal, yang terkontrol, yang terkendali secara sadar oleh pasien. Oke, jadi kita sisi miring ke sisi yang sakit seperti itu ya. Sekarang miring ke sisi yang sehat. Nah, ini lebih sulit karena harus menggerakkan sisi yang sakit. Nanti dia akan melakukan gerakan itu seperti tadi, yaitu karena ketidaktahuan atau mungkin karena dia lupa pola yang normal, dan itu lebih parah dari sisi yang sehat. Jadi seperti dia menarik seperti tadi, kalau dia bisa menggerakkan tangannya, dia akan menarik seperti tadi. Dia akan mendorong dengan kakinya. Dia memanfaatkan pola-pola sinergis. Nah, itu tidak kita anjurkan karena itu bukan pola gerakan yang benar. Pak, melatih pasien stroke katanya itu diarahkan ke gerakan orang normal. Saya itu kalau mau miring Pak, itu ya mau kayak apapun saya bisa. Entah itu saya pegangan di sini, entah saya dorong dengan kaki, entah saya ayun, entah saya gulingkan langsung seperti ini. Cara apapun saya bisa. Tapi kok pasien stroke hanya satu gerakan yang benar yang boleh dilakukan. Kenapa kok nggak diajarkan berbagai cara seperti orang normal? Kita bebaskan pasiennya untuk melakukannya. Nah, ini nanti tolong itu diingat-ingat terus. Karena pasien stroke tidak bisa melakukan gerakan yang benar. Gerakannya salah. Walaupun gerakan yang salah itu dia sebetulnya menganut, atau kalau dilakukan pada saat dia normal itu bisa semua. Jadi kita akan mengajarkan pola yang benar dulu. Setelah pola yang benar itu nanti bisa, dia nanti mau gulingnya dengan cara apapun tidak masalah. Asal kita minta lakukan cara yang kemarin kita pelajari bersama. Dia tetap bisa, pola yang benar dia tetap bisa. Tapi terus kemudian dalam aktivitas sehari-hari dia melakukannya semaunya dia sendiri, maka itu boleh kalau seperti itu. Karena gerakan yang benar dia sudah bisa. Tapi kalau gerakan yang benar itu belum bisa, dia beraktivitasnya itu semaunya dan salah terus, kita minta gerakan yang benar itu belum bisa, maka gerakan-gerakan yang dia lakukan kita anggap semuanya salah. Kita harus mengajarkan satu gerakan yang benar.
Mungkin contoh yang lebih mudah Anda pahami adalah misalnya duduk. Anda duduknya di sini ternyata bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Ada yang miring, ada yang bersandar, ada yang ya beda-beda semua. Semua benar, karena dilakukan oleh orang yang normal. Karena begitu saya minta coba Anda semua duduk tegak, Anda bisa. Maka Anda duduk seperti posisi apapun itu semua benar. Karena begitu saya minta duduk dengan tegak, Anda bisa. Karena nggak mungkin orang sepanjang waktunya duduk itu duduknya tegak terus, nggak mungkin. Ya, dia akan capek. Dia mungkin akan merubah posisinya, mungkin dia akan cari sandaran di depan, mungkin akan cari sandaran di belakang. Nggak masalah. Karena begitu saya minta duduk yang tegak, dia bisa. Nah, pasien stroke juga sama. Kalau dia sudah bisa duduk dengan tegak, terus dia mau duduk semaunya, nggak masalah. Selama saya minta duduk tegak, dia kemudian bisa melakukannya. Saya ganggu, dia bisa tetap tegak. Tapi kalau dia duduknya sembarangan dan saya suruh tegak nggak bisa, maka duduk yang sembarangan tadi salah semua. Saya akan mengajarkan duduk yang tegak, yang benar itu seperti apa. Ya, jadi prinsipnya nanti seperti itu. Sama juga dengan berjalan. Nggak ada di sini yang pola jalannya sama. Ya, nggak ada. Tapi semua benar karena semua normal. Karena begitu saya minta, ayo jalannya yang benar, tegak. Fase berjalannya harus fase stand pace, swing pace. Stand pace diawali dengan heel strike dan seterusnya bisa. Maka Anda yang tadi jalannya sembarangan, berbeda-beda, semua saya anggap benar. Karena nggak mungkin kita berjalan itu berpikir berjalan harus seperti ini dulu, harus seperti ini, nggak mungkin. Nah, pasien stroke juga sama. Kalau dia berjalannya begini, kita salahkan, salah. Jalan yang benar harus kita ajarkan. Ya. Begitu jalan yang benar bisa, nanti dia berjalannya suatu saat mau seperti ini, ya ada masalah. Orang nggak mungkin jalan itu akan tegak seperti orang gerak jalan seperti ini terus, nggak mungkin. Ya. Tapi begitu coba jalannya yang benar, dia bisa, ya berarti benar. Tapi kalau belum bisa, maka kita harus mengajarkan satu pola yang benar. Oke, kembali ke sini. Nah, bagaimana melatih miring? Misalnya yang sakit yang sebelah kiri ya sebelah kiri. Saya mau melatih miring ke sisi yang sehat, yang sebelah kanan. Maka saya akan lakukan latihan seperti ini. Dorong tangan saya, angkat kepalanya, dorong tangan saya, angkat kepalanya, naik, dorong tangan saya terus. Kita akan melatih untuk bergulingnya itu dengan cara seperti itu. Kenapa seperti itu? Pasien stroke, pada waktu Anda kasih tangan seperti ini, itu pasti langsung dipegang begini. Tangan Anda dipegang. Anda suruh miring dengan cara memegang seperti ini, maka yang dilakukan adalah bukan mendorong, tapi menarik. Tarik tangan saya, tarik ke arah sana, tarik untuk miring. Dia akan melakukan seperti ini. Apa yang salah dengan menarik? Pokoknya begitu Anda kasih tangan, tangan Anda akan dipegang dan kemudian ditarik. Kalau orang normal boleh, apapun benar kalau orang normal. Tapi pasien stroke harus bisa pola yang benar dulu. Kalau sudah bisa, mau yang manapun silakan.
Kenapa menarik itu salah? Coba tarik lagi. Yang aktif otot apa mas? Otot bicepnya atau tricepnya? Bicep. Anda tahu bahwa bicep ini nanti akan menjadi otot yang spastik. Ya. Kalau Anda kemudian memfasilitasi seperti itu, membolehkan seperti itu, pasien berguling dengan cara menarik, maka spastisitasnya nanti akan meningkat. Ya. Tapi kalau Anda mendorong, jangan boleh dipegang ya. Sentuh tangan saya, dorong tangan saya, dorong terus, maka kemudian yang aktif otot bicep, otot tricepnya mas, tricep ini. Kalau Anda mengaktifkan di sini, maka Anda akan merelaksasikan di sini. Ya. Maka kemudian Anda menginhibisi spastisitas, mengaktifasi otot antagonis yang spastik. Begitu juga pada saat Anda menarik seperti ini, maka yang aktif otot perutnya atau otot erektornya. Kalau Anda menarik seperti ini. Coba bandingkan dengan ini. Dorong tangan saya, angkat kepalanya, dorong tangan saya, angkat kepalanya, dorong terus. Nah, yang aktif otot apa waktu mendorong seperti ini? Otot perut pada waktu mendorong. Pada waktu menarik, sebetulnya yang aktif adalah bicepnya dan kemudian coba tarik lagi lebih kuat dan erektornya. Ya. Maka kalau yang aktif erektornya, pasien stroke itu biasanya kontrol perutnya itu lebih lemah. Erektornya itu akan lebih kuat. Dia spastik pada otot erektornya. Jadi Anda akan merangsang spastik pada erektor spine-nya dan Anda tidak memfasilitasi otot perutnya. Dan erektor yang kemudian spastik, kencang, itu yang membuat tubuh ini seperti sebatang kayu tadi. Berat. Sehingga yang terjadi pada waktu Anda memiringkan pasien dengan cara ini ditarik oleh pasien, yang terjadi adalah pasiennya berat, Anda juga berat ini untuk nariknya. Ya. Dan polanya salah. Anda mengaktifkan otot-otot yang tidak seharusnya. Maka kemudian kita lakukan seperti ini. Dorong tangan saya, angkat kepalanya, kemudian gulingkan tubuhnya. Ya, ini kalau perlu bantuan kita di sini. Nah, itu untuk melatih miringnya, melatih miring yang benar. Kalau sekedar memiringkan sih gampang ya. Kemarin waktu kita melakukan ceng posisi, ya kita tekuk seperti ini, kemudian kita silangkan tangannya seperti ini, kemudian kita suruh angkat kepalanya, kemudian kita gulingkan. Beda ya antara kita melakukan ceng posisi, memiringkan pasien secara pasif, dengan kita melatih miring, ya, melatih miring pasien. Pak, kalau belum bisa Pak, berarti nanti miringnya ya masih dibantu seperti itu ya. Kita selalu ingat prinsip, kalau pasien bisa aktif, ya aktif. Kalau pasien belum bisa, ya dibantu. Bantuannya tergantung kemampuan pasien. Bisa bantuan ringan, bantuan sedang, bisa bantuan penuh. Selalu itu yang kita pegang. Jangan sampai pasien sudah bisa sendiri masih dibantu. Nah, begitu juga ekstremitas bawahnya. Sebetulnya mendorong seperti ini. Ya, dorong, kemudian guling, itu sekali lagi mengaktifkan otot erektor spine. Padahal pasien stroke yang perlu difasilitasi adalah otot perut. Karena otot perutnya akan cenderung hipotonus atau lebih lemah, sedangkan erektornya dia akan cenderung hipertonus atau lebih kuat atau lebih spastik. Jadi kita harus memfasilitasi otot-otot perut. Sehingga yang kita lakukan untuk melatih berguling itu adalah kalau bisa pasiennya disuruh mengangkat kakinya. Kalau belum bisa kita bantu penyanggaannya. Terus kemudian kita minta pasien untuk menekuk hip dan knee-nya.
bersamaan dengan memutar tubuhnya. Jadi kita minta untuk angkat kakinya, tekuk lututnya, dan putar. Kalau Anda memfasilitasi ekstremitas atas dan bawahnya, maka yang Anda lakukan adalah angkat kepalanya, angkat kakinya, dorong tangan saya, putar keseluruhan, ya, untuk melatih berguling yang paling benar. Ya. Lagi, angkat kepalanya, dorong tangan saya, angkat kakinya, tekuk, guling. Kalau pasiennya belum bisa, ya sebisanya dulu. Ingat, ini juga menjadi prinsip ya. Jangan sampai Anda berhenti melatih pasien pada satu aktivitas. Pak, ini harus mahir dulu, baru kemudian aktivitas berikutnya. Nah, nggak boleh seperti itu. Walaupun miringnya belum bagus, ya, tapi mungkin sudah kita latih untuk bangun ke posisi duduk. Jangan sampai miringnya seperti ini, harus bisa dulu baru dilatih duduk. Memang idealnya begitu, ya, karena kita istilahnya ini bisa dulu baru ini bisa dulu baru meningkat lagi, ya. Idealnya sih begitu. Tapi kalau kita seperti itu, ini menunggu bagus dulu baru latihan di sini, nanti kelamaan. Padahal pasien ini diburu-buru segera pulang. Sehingga ini dilatih, belum sampai di sini itu bisa dengan sempurna, Anda sudah tingkatkan di sini. Berarti ini nggak bagus, Pak. Kan ini membutuhkan ini. Ya. Duduk dulu baru bisa tegak, baru kemudian bisa berdiri. Duduknya aja belum tegak, masa sudah dilatih berdiri? Iya, saya katakan idealnya begitu. Tapi kalau kita melakukan seperti itu akan terlalu lama, ya. Dan ternyata kalau kita melakukan aktivitas di sini belum begitu mahir, kita melakukan aktivitas yang lebih sulit di atasnya di sini, ternyata aktivitas yang lebih sulit ini akan memudahkan aktivitas di sini. Ya. Contohnya adalah kalau selalu kita contohnya menganalogikan itu adalah dengan proses tumbuh kembang bayi. Ya. Bayi itu ada yang merayapnya belum bisa, tapi dia sudah bisa berdiri. Ya, jadi nggak harus merayapnya, merangkaknya itu sempurna baru kemudian bisa berdiri. Nah, dengan dia bisa berdiri, terus nanti merayap dan merangkaknya akan terperbaiki. Karena merayap dan merangkaknya itu kualitasnya di bawah berdiri. Kalau berdirinya bisa, merayap dan merangkaknya pasti terperbaiki. Ya, jadi itu harus kita pahami. Jangan sampai waktu dihabiskan untuk melatih ini menjadi bagus dulu, baru kemudian meningkat ke yang lebih sulit. Ya. Oke. Setelah kita memberikan latihan mobilitas di bed seperti itu, tidak jarang kita melakukan berbagai latihan di ekstremitas atas dan ekstremitas bawah sebelum kita latih bangun ke posisi duduk. Ya. Tapi jangan Anda habiskan waktu untuk melatih ekstremitas atas dan ekstremitas bawah di posisi tidur terlentang. Kenapa?
Ini juga harus menjadi pedoman juga, yaitu melatih pasien stroke itu adalah seperti orang normal, ya kan? Maka saya kemudian tanya, apa sih yang dilakukan orang normal pada saat dia posisinya tidur? Coba Anda pikirkan, kalau saya tiduran, apa sih yang saya lakukan? Apa saya akan main badminton dengan posisi tiduran? Apa saya akan main dumbbell dalam posisi tiduran? Enggak semua. Enggak ada yang saya lakukan. Paling saya pegang HP, baca HP, main HP di situ pada posisi tiduran. Nah, sehingga pasien stroke ini juga sama. Jangan habiskan waktu melatih pasien dalam posisi tiduran. Ya. Tapi juga bukan berarti nggak ada latihan yang bisa diberikan dalam posisi tiduran. Ya. Nah, latihannya apa saja yang bisa diberikan dalam posisi tiduran? Nah, misalnya yang lumpuh yang sebelah kanan ya. Apa? Passive movement, Pak. Passive movement itu sudah kemarin. Latihan untuk inhibisi spastisitas, Pak. Ya, mungkin itu. Inhibisi spastisitas, atau mungkin bukan inhibisi tapi menaikkan tonus. Karena ini masih flaccid. Kenapa? Karena flaccid sama dengan tidak ada gerakan, lumpuh. Kalau tonusnya naik, diharapkan ada gerakan. Ya. Bahkan kadang-kadang itu kita mengambil jalan memutar ya. Kalau menurut Brandstrom itu jalan memutar. Jadi proses pemulihan stroke itu adalah dimulai dari keadaan yang paling awal, yaitu keadaan flaccid, tidak ada gerakan, distimulasi supaya tonusnya naik. Setelah itu kemudian distimulasi sampai muncul spastisitas dan muncul gerakan pola sinergis. Setelah muncul gerakan dalam pola sinergis, maka kemudian mulai dilatih untuk mengendalikan pola sinergis dan melatih gerakan-gerakan yang terkoordinasi dan menormalkan tonusnya. Jadi dia memutar. Untuk sembuh, dia dari flaccid menjadi spastik dulu, kemudian sembuh, pulih. Tapi kenapa sih harus memutar? Kan bisa dari flaccid kita naikkan tonusnya menjadi normal tonusnya, dan kemudian melatih gerakan yang terkoordinasi. Daripada kita memutar flaccid, spastik, kemudian menjadi normal dan terkontrol, mendingan flaccid langsung normal dan gerakan terkontrol. Nah, yang benar yang mana, Pak? Seperti itu. Dua-duanya benar. Dua-duanya bisa dilakukan. Jadi kalau Anda mendapati pasien itu yang masih flaccid ya, sampai 2-3 hari itu masih flaccid, Anda stimulasi supaya tonusnya muncul. Ya. Tapi kalau pasien itu sejak awal tonusnya sudah muncul dan mengarah ke spastik, Anda melakukan inhibisi, menurunkan spastisitasnya, itu sejak awal, supaya tidak terjadi spastik yang berat. Wah, kalau begitu stroke itu nggak ada patokan yang standar mesti benar gitu, Pak. Nggak ada. Karena pasien stroke juga memang nggak ada yang sama. Ya. Beda pasien stroke dengan pasien stroke yang lain. Nah, sehingga kalau ini flaccid, Anda mau memberikan stimulasi untuk menaikkan tonusnya, apa yang bisa Anda lakukan? Anda mungkin bisa memberikan apa yang disebut dengan aproksimasi, ya. Jadi Anda bisa memberikan seperti ini. Untuk
menaikkan tonusnya, atau Anda lakukan tapping atau tepukan ya. Tapi tepukan ini harus menaikkan tonus, itu artinya harus bersemangat, harus membangkitkan pasien, sehingga gerakannya itu harus gerakan yang mengejut, menyakitkan, pokoknya memberi stimulus yang kuat gitu. Aba-abanya juga begitu, harus bersemangat. Seperti ini tadi kan harus kuat, harus mengejut ya, untuk kemudian membangunkan pasien. Tapping atau tepukan juga begitu ya, sampai mungkin panas, bukan sakit ya. Kalau sakit ini Anda pukul gini sakit, panas itu di kulitnya itu, ceplek gitu. Bukan pukulan ya, bukan pukulan, jarum semua nanti pasiennya. Kita tepuk-tepuk seperti ini, traksi aproksimasi, kemudian usapan ya. Usapan ini juga yang menyakitkan gitu ya, yang panas gitu. Jadi kita tekan, kemudian kita lakukan seperti itu. Dan ini arahnya berlawanan dengan tumbuhnya rambut. Jadi kalau rambut itu biasanya tumbuhnya adalah ke distal gini ya. Ini kita arahnya ke sana ya. Jadi seperti kalau rambut di sini itu dijengkit gitu ya, sehingga kemudian terbangun gitu. Ya. Ya. Tepuk-tepuk lagi. Proksimasi lagi. Usapan lagi. Sambil kemudian Anda beri aba-aba yang menyemangati pasien. Ayo Pak, dorong Pak. Saya tepuk Pak ya, nggak apa-apa ya, sakit, terasa Pak. Misalnya seperti itu. Lakukan stimulasi apapun, stimulasi sensorik yang mungkin bisa berefek. Ya. Misalnya suara ya, kita suara yang bersemangat. Ya. Nah, begitu Pak, bagus. Nah, sambil didorong Pak ya tangannya. Ya, bagus seperti itu. Ini input sensorik di kulitnya. Input sensorik di proprioseptornya seperti ini. Input sensorik di kulitnya juga. Input sensorik verbal, input sensorik visual. Anda terlihat bersemangat, ruangannya terang, seperti itu. Input sensorik pembawaan Pak. Ya mungkin sambil dikasih aromaterapi yang katanya ada yang untuk menyemangati itu, yang bau apa, boleh. Jadi jangan Anda melakukan tujuannya adalah stimulasi, tapi Anda melakukannya dengan dorong Pak ya tangan saya. Ya, bagus Pak, kayak gitu. Enggak begitu. Dorong tangan saya Pak. Ya, lebih kuat lagi. Ya, bagus Pak. Kan seperti itu. Tujuannya adalah stimulasi, membangkitkan, membuat pasien terbangun. Dan sebaiknya yang Anda stimulasi itu bukan otot yang nantinya spastik. Seperti ini tadi tapping, lakukan di punggung lengannya, tidak di bisepsnya di sini. Anda lakukan sweep, usapan juga sama di punggung tangannya, punggung lengannya, tidak di otot bisepsnya. Karena bisepsnya nanti akan spastik. Ya.
Nah, ini nanti teknik-teknik stimulasi seperti itu bisa Anda kombinasi di saat Anda melakukan passive movement. Ya, saat melakukan passive movement dikasih stimulasi, atau saat Anda melakukan PNF dikasih stimulasi seperti itu. Terus Anda berikan berbagai aproksimasi, tapping, sweeping atau usapan. Anda juga bisa memberikan berbagai teknik stretch stimulus. Sebetulnya aproksimasi ini juga stretch stimulus. Anda tekan ke sana, dia akan respon mendorong. Dan kemudian Anda tekanannya ulang-ulang. Stretch stimulus itu misalnya seperti ini. Ya. Buka tangannya, buka. Jadi Anda bilang buka, tapi Anda tekan ke bawah, maka dia akan respon melawan. Anda tekan ke bawah, Anda bilang buka. Buka, Pak. Buka lebih kuat. Nah, stretch stimulus. Anda bisa juga minta misalnya luruskan sikunya, Pak. Luruskan. Ini sambil Anda pegangi, fiksasi seperti ini ya, sehingga tidak jatuh ke sana. Luruskan sikunya, luruskan. Lebih kuat lagi. Ya. Anda kombinasi seperti itu. Paling tidak ada 4 teknik ya: aproksimasi, tapping, sweeping, stretch, stimulus. Ya, paling tidak Anda melakukan teknik stimulasi. Ekstremitas bawahnya juga sama. Anda bisa melakukan aproksimasi yang sederhana seperti ini pada sendi panggulnya dan lututnya, atau mungkin ke sana pada sendi lutut dan sendi pergelangan kakinya. Anda juga bisa melakukan berbagai teknik stimulasi. Ya. Anda juga bisa melakukan sweep. Ya. Anda juga bisa melakukan berbagai teknik stretch stimulus. Jangan di sini ya yang di stretch stimulus, karena dia nanti akan spastik ke arah plantar fleksi inversi. Anda stretch stimulusnya ke sana. Angkat kakinya, Pak. Angkat. Nah, misalnya seperti itu. Kalau belum terjadi gerakan, Anda tepuk-tepuk seperti ini. Tidak usah. Menstimulasi pada panggulnya selain seperti ini tadi ya, Anda juga bisa melakukannya seperti ini. Intinya apa ya? Yang kita tuju itu tercapai. Anda juga bisa melakukannya seperti ini. Anda bisa seperti ini. Atau aproksimasinya tadi seperti ini. Jadi bangkitkan dari keadaan flaksitnya untuk pasien lebih aktif. Ternyata sudah jam 10 ya. Saya belum pernah meminta Anda untuk praktek ya, untuk aktif praktek. Mungkin pada pertemuan yang akan datang seperti itu. Dan targetnya adalah sampai mid semester kita masih stroke. Masih banyak, masih panjang ini sampai pasien melatih bangun, duduk berdiri berjalan ya, masih banyak. Oke, mulai minggu depan mungkin untuk teori tentang stroke-nya sudah tidak perlu lah, sehingga kemudian kita langsung praktek seperti ini. Ada pertanyaan? Pak, ya. Saya izin bertanya, untuk pengulangannya berapa kali ya, Pak? Ya. Jadi kalau pada saat seperti ini pengulangan itu tidak
menjadi satu hal yang penting gitu ya. Jadi mungkin untuk dosisnya itu bukan pengulangan, tapi cukup dengan lamanya waktu latihan saja. Ya. Jadi misalnya teknik-teknik stimulasi seperti ini pada ekstremitas atas kita berikan 5 menit, ya 5 menit. Kombinasi antara berbagai teknik tadi, ya. Tidak harus kemudian tappingnya berapa kali, aproksimasinya berapa kali, gitu. Ya. Jadi kita lebih ke arah waktu. Begitu juga untuk ekstremitas bawah, nanti kira-kira waktunya 5 menit. Karena kalau waktunya nanti habis untuk itu, nanti latihan yang berikutnya akan tersita ya. Padahal itu mungkin yang lebih penting. Dimana kalau kita melatih pasien stroke itu dibutuhkan waktu minimal 30 menit sampai 1 jam. Jadi teknik stimulasinya kita cukupkan dengan 5 menit ekstremitas atas, 5 menit ekstremitas bawah, sekitar 10 menit. Yang sisanya untuk latihan berikut. Oke, ada lagi mungkin? Tapi memang betul ya, kalau kita melatih itu tetap harus ada dosis ya. Jangan sampai kita melatih itu pokoknya dilatih. Tapi dosis itu untuk kasus seperti ini tidak perlu sampai rinci ya. Repetisinya berapa kali, berapa sesi, cukup globalnya saja. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.